wal waznu yauma idzinil haqq wal waznu yauma idzinil haqq. Asalnya yauma idzin al haqq. Tanwin kalau dibaca terus diganti dengan nun mati dibaca kasroh. Yauma idzinil haqq, seperti tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadirunil ladzi. Nah dibaca terus. Kalau dibaca awal yang menjadi alladzi, ini tadi baca memang bacaan Arab seperti itu. Tapi Quran cetakan Arab tidak ada nun kecilnya. Ini harus, maka kalau mengaji atau membaca Quran cetakan Arab tuh harus betul-betul sudah ngerti. Tidak ada nonan. Kita tahu sendiri memang orang Arab membacanya seperti itu. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Monggo. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika alladzi keliru ngisare ulangi lagi. Wal waznu yauma idzinil haqq. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wal waznu timbangan amal yauma idzin pada hari itu, hari kiamat, yaitu hari orang-orang yang dikirimi utusan dimintai pertanggungjawaban dan para utusan dimintai pertanggungjawaban. Ini sebagai informasi. Lah faktanya adalah timbangan. Pada hari kiamat yang menjadi kunci kebenaran adalah timbangan. Yang bisa menunjukkan benar tidaknya itu bukti timbangan amal itu mana yang berat. Sehingga dikatakan paman, maka siapapun sakulat yang berat mawazinuhu timbangan amal baiknya, faulaika maka mereka itu humul muflihun adalah orang-orang yang beruntung, jaya, bejo. Maka ada qad aflahal mu'minun. Ini sesuai dengan fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Orang yang timbangan amal baiknya lebih berat, maka dia dalam kehidupan yang betul-betul sukacita, rodiyah, senang sekali. Di sini kan dijelaskan seperti itu, sama persis dengan surat Al-Qari'ah. Maka diteruskan pula, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Saya ulang lagi. Wa man khaffat, diusahakan kalau ada tasdid ditekan. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Untuk bisa tidak terlalu ngongso ketika akan mengeluarkan kata-kata, tarik napas dulu. Monggo ditarik napas. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Cukup nafasnya.
Oh, tarik lagi nafas ya. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Sebaliknya waman dan siapapun khaffat dari khafifah, khafat yang ringan sehingga ada khafif. Mawazinuhu timbangan amal baiknya lebih ringan daripada amal jeleknya. Tidak bisa ditipu kalau timbangan itu, karena timbangannya kanan kiri. Kalau timbangannya satu bisa ditipu, tapi kanan kiri mawazin. Faulaika maka mereka itu alladzina adalah orang-orang, atau Khasbi, Pak Khasbi mengatakan mereka khosiru yang merugikan, membuat rugi, merugikan anfusahum dirinya sendiri. Orang yang timbangan amal baiknya ringan sedikit, maka yang rugi adalah diri sendiri. Yang membuat rugi diri sendiri ketika dia hidup di dunia tidak mau memperbanyak amal kebaikan, sehingga akhirnya ketika di akhirat amal baiknya menjadi kecil. Padahal kasih sayang Allah sudah luar biasa, setiap amal baik dilipat gandakan. Umpama tidak dilipat gandakan berarti amal baik kita kecil. Itulah kasih sayang Allah agar menutupi kekurangan manusia supaya kebaikan itu menjadi lebih berat, dilipat gandakan. Pas Ramadan dilipat gandakan. Baca Quran ketika sholat, menurut riwayat Husain Ibnu Ali bahwa kalau sholat berdiri itu pahalanya setiap huruf berapa? 100 kebaikan. Maka sholat APE membaca surat atau ayat yang agak panjang, karena pahalanya luar biasa, 100, setiap huruf 100. Kalau sholatnya sambil duduk pahalanya 50 kebaikan satu huruf tuh. Satu huruf, jangan dengan lihat satu huruf 50 kebaikan. Kalau membaca seperti kita ini sekarang ini, setiap huruf 10 kebaikan. Kalau hanya mendengarkan saja, setiap huruf 1. Kalau dengan khatam, ini dengan maca Quran bulan Ramadan khatam 1, khataman lah. Anak dibagi-bagi so khatam ora. Mas Rizal, kalau dibagi khatam enggak? Maka maksudnya satu orang khatam satu Quran, ya itu punya simpanan investasi doa yang diijabahi. Jadi kalau jangan khatam, maka saya membaca sendiri, maaf itu sudah sepakatan kita baca satu di Pak Pendi, di satu grup Pak Rojiki kita ambil satu juz daftar. Tapi bukan tidak boleh, bagus juga, karena kita sepakati karena tidak bisa tadarus di masjid, maka diambillah satu juz. Tadi kelemahannya tidak bisa mendapatkan subsidi doa yang diijabahi di dunia sekarang. Kalau belum, nanti ditunda di akhirat. Mu'ajjalatan au mu'ajjalatan. Mu'ad pakai hamzah itu sekarang, kalau mu'ad terbalik tadi. Kalau mu'ad pakai ain itu sekarang, kalau pakai hamzah besok di akhirat. Itu kata Nabi ketika bicara dengan cucunya namanya Husain. Saya mendapat dari Pak Sakir, pernah Pak ya, masalah membaca Quran tuh yang saya sampaikan tadi. Dengan pernah mengisi kuliah subuh kultum subuh
saya dapat, terus dikasih lagi Pak Edi di WA, itu semua sudah dibakukan. Untuk itu marilah kita berusaha baca Quran sesuai dengan standarnya. Nah, kalau subuh sebaiknya agak panjang. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, karena rakaat pertama itu sambil menunggu jamaah yang terlambat. Karena ketika qomat biasanya orang-orang yang terlambat itu agak tergesa-gesa. Kalau imamnya rakaat pertama agak panjang, berarti mendapatkan bersama dengan imam. Ini etika saja. Bina selak tergesa-gesa protes sakit ya tidak apa-apa. Faulaika bima kanu akibat, banyak sebab atau karena mereka itu mendolimi ayat-ayat kami, tidak mau menerima ayat-ayat kami. Ayat-ayat kami yang kami kirimkan kami sampaikan dalam bentuk kauniyah maupun kauliyah diabaikan. Itu disebut dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Quran itu untuk dibaca, dipahami, tapi hanya dibaca. Kalau di kampung saya sana tidak hanya membaca sendiri, dibaca saja pahalanya tidak dipak-diwe. Di apa Pak? Dikirim pada orang-orang yang telah mati. Pada orang yang mati itu sudah tidak butuh pahala, yang dibutuhkan apa? Permohonan maaf. Walladzina ja'u min ba'dihim rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Jadi orang yang meninggal itu yang dibutuhkan apa? Permohonan maaf. Maka kita disuruh memohonkan maaf pada orang yang meninggal. Namun toh di garis dibatasi, tidak semua orang dimintakan maaf. Karena ada surat Al-Taubah ayat 112 bahwa makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Nabi dan orang-orang yang beriman tidak punya hak memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, orang yang menyentuhkan Allah, sekalipun itu kerabatnya. Kan jelas nih, walaupun kerabatnya, apalagi yang meninggal bersama-sama, ada yang beragama lain, yang kita doakan yang beragama Islam. Ini ada batasan-batasan mendoakan orang. Tidak semua orang boleh didoakan, walaupun keluarganya sendiri. Nabi dengan Abu Thalib tidak dimintakan ampun Abu Thalib, walaupun pamannya membela terus, karena tidak seiman. Namun demikian ada harapan yang sangat besar apabila orang tuanya itu baik, orang itu bagus, anak-anaknya besok kurang-kurang sedikit akan dipertemukan, dikumpulkan, tidak kurang sedikit pun. Maka jadilah orang tua yang baik, ya Pak Sarkon ya. Jadilah orang tua yang baik, karena anaknya besok wong Jawa ngarani ngampil kamukten, jadi akan mendapatkan kebaikan orang tuanya. Dalilnya apa? Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu sumataba'uhum dzurriyyatuhum wa tabathum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma ladahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucunya dengan seiman loh tadi. Maka besok kami pertemukan di surga dan mereka bergembira ria, tidak dikurangi sedikit pun amalnya karena perbuatan baik dari orang tuanya. Maka itu ada timbal balik. Kalau anaknya baik di dunia mendoakan terus, tapi kalau orang tuanya baik besok anaknya kurang-kurang sedikit juga dimaafkan agar dipertemukan dengan orang tuanya. Maka wajar kalau anaknya pindah agama, orang tuanya tidak suka karena nanti tidak bisa berkumpul di akhirat. Sekarang di dunia saja hari raya tidak kumpul saja bingung, dilarang-larang tetap
apa? Terobos, cari jalan tikus. Itu apalagi di akhirat. Kita lanjutkan. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Monggo. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Jadi bapak-bapak membaca yang ada berstasid itu diusahakan 2 alif. Qalilan ma, jadi ma-nya malah 1 alif, tapi tasdidnya itu menjadi 2 alif. Qalilan ma tashkurun. Depan lagi. Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Dengan diberi kabar oleh Allah, beritahu bahwa sungguh-sungguh telah kami kokohkan, telah kami tempatkan. Makan itu tempat. Sungguh-sungguh kami telah menempatkan kamu. Tempatnya di mana? Fil ardi, di bumi. Jadi tempat hidup kita memang di bumi. Waja'ana, dan kami jadikan ma'ayisa itu maf'ulnya sebagai sumber kehidup lakum untuk kamu. Waja'ana lakum fiyha ma'ayis, dan kami jadikan dunia ini untuk mengais. Ngais itu apa, Pak? Ternyata bahasa Arab mengais, mencari kehidupan. Jadi, ternyata mengais itu bahasa Arab. Ma'ayis, jadi asa ya'isu isatan, kehidupan. Tempat mencari hidup, tempat mendapatkan sumber hidup yang namanya rezeki. Hanya di dunia kamu, tidak bisa mencari di luar dunia. Dan yang disediakan oleh Allah itu luar biasa banyaknya, tidak bisa dihitung. Apapun, semua untuk manusia. Di dalam surah Al-Baqarah ada walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Allah telah menciptakan di bumi ini apa saja, diciptakan lakum untuk siapa? Kalian, untuk umat manusia. Apa saja yang ada di dunia ini untuk manusia, termasuk babi. Tapi bukan untuk dikonsumsi. Ini di semua untuk manusia, tapi bukan semuanya dikonsumsi. Yang beracun-racun itu juga untuk manusia, tapi bukan untuk dikonsumsi. Bahkan malaikat pun diciptakan untuk manusia, untuk mencatat amal manusia, untuk merekam apa yang diperbuat manusia ketika di dunia. Malaikat iblis untuk manusia, untuk menguji iman tenan bahwa dipengaruhi dengan berbagai macam pengaruh. Jadi iblis itu juga diciptakan untuk bahasa adul mas, emas yang dileler. Di iman kita diuji oleh iblis. Iman tenan bahwa yang iman sungguh-sungguh tidak mudah dipengaruhi oleh iblis. Maka iblis pun diciptakan untuk menggoda atau mengetes keimanan manusia. Semuanya diciptakan Allah untuk manusia. Namun yang tidak tampak itu jangan dibahasakan. Itu tidak diciptakan dari air. Yang diinformasikan pada kita bahwa semua makhluk itu diciptakan Allah dari air, itu yang masuk dalam kategori biologi. Jangan dimasukkan malaikat, barang dikatakan malaikat diciptakan dari air. Iblis tidak, bukan gitu. Jadi yang
dalam Quran dinyatakan bahwa semua makhluk hidup diciptakan dari air, itu yang termasuk dalam pembahasan lingkup biologi. Nah, ini supaya tidak salah dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, qalilan ma tazkurun, namun amat sedikit kalian semua yang mau bersyukur. Ya, kita bisa melihat, namun kita tidak boleh menuding orang lain. Amat sedikit kalian yang mau bersyukur, umat manusia yang bersyukur. Disuruh sholat saja, kita menjadi orang kaya disuruh zakati 2,5% saja, awalnya bukan main. Padahal dulu ketika lahir membawa apa? Lah sekarang sudah punya anak, punya apa? Hanya mengurangi sedikit 2,5% untuk orang-orang yang di bawah kita. Kadang-kadang kita menjadi awal tahu ya? Awal itu apa Pak? Iman. Mula nak ngandani wong iman apa iman? Kalau iman tidak iman, kalau iman mesti tidak iman. Iman apa iman? Sekebalikannya. Napa? Nggih. Nah, sekarang posisi kita atau kejadian kita diriwayatkan oleh Allah. Betapa beratnya hidup ini karena kita menjadi sasaran tembak dari iblis. Iblis selalu mengincar kita. Bagaimana agar kita malas tidak bersyukur? Ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat 11. Supaya orang tuh nak cara wong Jawa duwe ngerti sangkan paraning dumadi, ngerti asal usule. Bahasa Jawa itu bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Sangka itu dari para mau kemana, jadi dari mana akan kemana, itu dijelaskan oleh Al-Quran juga. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Nah, ini pun kita supaya nafahnya cukup berhenti pada sawarnakum. Ada summa itu boleh berhenti. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Diusahakan non mati ketemu mem, diusahakan 2 alif. Lam yakum minas sajidin, tidak perlu tergesa-gesa. Lam yakum minas sajidin, kurang bagus, yang bagus 2 alif. Lam yakum minas sajidin. Monggo. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Lagi monggo. Walaqad khalaqnakum, ada lam, nama lam qasam dan demi. Jadi Allah
menginformasikan kepada kita umat manusia bahwa demi sungguh-sungguh kami telah menciptakan kalian. Lamnya ada demi, kot, tapi untuk bahasa Indonesia rata-rata tidak ada deminya. Sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh kami telah menciptakan kalian. Nah itu kami. Setelah kami ciptakan dari bentuk, dari benda, dari tanah Nabi Adam, kemudian kita diciptakan, dicetak di dalam rahim ibu. Summa sawwarnakum, kemudian kami bentuk rupa, memberi rupa, kami membentuk tubuh, dibentuk sedemikian rupa, maka bentuknya berbeda-beda. Setelah itu, setelah berkembang biak, itu ketika dulunya, summa qulna, kemudian kami katakan lil malaikati, kepada malaikat-malaikat, para malaikat, usjudu, hormatilah li Adama, kepada Adam. Sujudlah, sujud di sini karena manusia makhluk tidak boleh sujud pada makhluk, maka mengartikannya hormatilah Adam itu. Jadi pada waktu itu Nabi Adam diciptakan agak akhir. Yang dulu malaikat dan jin iblis. Ketika Adam diciptakan, iblis melihat bahwa Adam diciptakan dari tanah, begitu juga malaikat. Namun malaikat karena diciptakan dari cahaya itu mesti ikut saja. Nah, iblis ketika melihat bahwa dia merasa diciptakan dari api, nah, terus kembang api, maka dia merasa lebih tinggi. Karena lebih tinggi disuruh hormat, tidak mau. Itulah sifat iblis. Jadi kalau orang tidak mau menghormati orang lain itu berarti sudah kerasukan iblis. Hanya kelasnya sedikit atau banyak. Kita disuruh menghormati siapapun. Pasajadu, lalu sujudlah, hormatlah semua malaikat-malaikat, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Walaupun disebutkan dari bahan yang tidak sama, tapi Allah menciptakan Adam itu diposisikan sebagai wakil Tuhan, yaitu sebagai khalifah. Karena sebagai khalifah perlu dihormati oleh makhluk yang lain. Diposisikan Adam sebagai makhluk yang terhormat. Lam yakum minasajidin, ia tidak termasuk, iblis tidak termasuk orang yang mau golongan orang-orang yang bersujud. Iblis tidak masuk golongan orang-orang yang mau menghormati Adam. Jadi sejarahnya maka diteruskan, ditanya iblis. Sebenarnya Allah sudah tahu toh. Tapi diberi pertanyaan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum min naraminah dasa min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Monggo. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ulangi lagi.
Qala, bertanyalah Allah, bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau menghormati Adam? Ma mana'aka, apa yang mencegah, menghalangi kamu? Allah sajuza, untuk menghormati. Ini ya, kalau ndak ngaji mesti arti bahwa lanya itu la zaidah, variasi, tidak diartikan. Nah, diartikan tidak apa, untuk tidak menghormati. Apa yang mencegah kamu untuk menghormati? Tolong itu terjemahan dalam bagaimana Pak Rizal? Untuk menghormati, untuk tidak menghormati? Untuk tidak menghormati. Nah, itu lahnya ada layaidah itu dalam tafsir itu layaidah. Jadi apa yang mencegah kamu, melarang kamu, menyebabkan kamu tidak mau menghormati? Jadi mana akan mencegah? Apa yang mencegah kamu tidak menghormati? Nah, mencegah kamu tidak menghormati berarti kan menjadi hormat. Apa yang mencegah kamu, menghalangi kamu untuk menghormati? Kok tidak mau menghormati apa? Id amartu, ketika aku menyuruh kamu, saya suruh menghormati kok tidak mau, kenapa? Ditanya oleh siapa? Allah. Iblis ditanya, kenapa kamu tidak mau menghormati Adam ketika saya suruh? Pada suruh aku, perintahku harus ditaati. Maka ya qala, jawablah iblis. Jadi jenengan ngerti dialog antara iblis dan Gusti Allah pada waktu dulu. Diceritakan Allah agar kita tahu begitu gigihnya iblis untuk menjerumuskan manusia. Jawabnya, qala, jawablah iblis itu, ana khairum minhu, karena aku lebih bagus, lebih baik daripada Adam. Orang yang merasa lebih itu biasanya tidak mau Pak menghormati. Ini orang yang punya kelebihan tidak mau menghormati orang lain. Ini yang harus dipahami. Itu berarti kita sudah kesusupan watak iblis. Buktinya apa? Kholaqtani, jenengan menciptakan aku. Kholaqtan, jenengan menciptakan ni aku. Minarin, dari api. Wa kholaqtahu, sedangkan jenengan menciptakan Adam mintin, dari tanah. Api lebih hebat daripada tanah menurut pandangan iblis. Tapi menurut kita lebih baik tanah. Jadi orang itu madang. Namun karena sifat tanah itu merendah, tidak punya sifat untuk apa, tidak hormat kepada yang lain. Tapi ketika tanah menjadi bata, itu juga menjadi sifatnya keras. Maka menjadi kepalanya kepala apa Pak? Kepala apa yang keras? Kepala batu. Batu lebih keras lagi daripada bata. Bata aja sudah keras, apalagi batu. Kepalanya kepala batu, karena sudah kesusupan sifat daripada iblis tadi. Nah, karena membangkang itu, Allah kemudian mengusir. Asalnya kan Adam dan iblis kan berada di surga semua. Surga semua. Sehingga di surat Al-Hadid dikatakan bahwa kamu itu, Allah khawatir nak kamu akan menjadi malaikat atau menjadi kekal di surga, maka kamu dilarang mendekati makan buah. Yang menyebut buah khuld itu iblis Pak. Buah pohon itu. Karena tadi dikhawatirkan atau ditipu bahwa kamu kalau nanti makan ini akan kekal di surga, jadi malaikat. Akhirnya Adam tertipu, terbujuk. Yang sebenarnya sudah dilarang tapi namanya tertipu, ya bisa juga. Maka jangan sampai menjadi manusia yang tertipu, akhirnya menyesal. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Monggo.
Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ulangi. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala, berkatalah Allah kepada siapa? Iblis. Nak ngono, nah, kalau sifatmu seperti itu, fahbit, turun saja. Ada turun saja minha, dari surga. Bukan tempatnya orang yang sombong seperti itu surga itu. Fama yakunu laka, maka tidak ada hak bagimu anta takabbar, untuk sombong fiha, di surga. Surga itu bukan tempatnya orang yang sombong. Maka mulai sekarang kita kalau ingin menjadi penduduk surga, jangan menjadi orang sombong, karena bukan tempatnya. Sombong itu hanya milik Allah. Nah, iblis sombong, maka diusir dari surga. Fakhruj, keluarlah. Tadi turun, keluarlah. Karena innaka minas saghirin, kamu tergolong orang yang hina, orang yang rendah. Ditempatkan terhormat, tapi sifatmu masih punya sifat yang sombong seperti itu. Orang yang sombong berarti tempatnya tempat yang rendah. Orang yang sombong biasanya di penjara. Maka sekali lagi, marilah kita berusaha untuk memperbaiki hati, pikiran diri kita agar tidak menjadi orang yang sombong. Apakah iblis terus menerima begitu saja? Enggak. Orang sombong itu mesti mencari celah terus. Orang sombong itu selalu mencari celah terus. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Monggo. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Lagi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Jawablah iblis usul. Angzirni, kula jenengan paringi kesempatan, jenengan undurke, jenengan tangguhkan. Ila yamasun, sampai manusia besok dibangkitkan. Diminta, dari umurnya panjang iblis. Iblis itu paling senior, maka jenengan menjadi kecil bagi iblis untuk menggoda itu, karena jenengan termasuk orang-orang baru. Sedangkan iblis sejak zaman Nabi Adam anak untuk menggoda manusia. Jadi iblis itu ilmunya lebih tinggi daripada manusia, karena dia punya pengalaman yang lama, zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dia minta umurnya dipanjangkan sampai manusia dibangkitkan, sampai orang mati semua, baru dia mati bersama malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Bagaimana usulnya, diterima enggak? Diterima. Maka dijawablah oleh Allah, qala innaka minal mundharin. Lagi, monggo. Qala innaka minal mundharin. Allah pun menjawab, ya, kamu tergolong orang-orang yang ditangguhkan, diundur masa matimu sampai besok bersama-sama orang yang diundurkan, ditangguhkan. Usulmu diterima, usulmu diterima. Itu Allah seperti itu, maha pengasih, maha penyayang. Sampai usul iblis saja diterima. Ora kaya awake dhewe, kira-kira ora cocok ya ditolak. Usulmu diterima, silakan. Maka dia masih ngomong lagi, saya kurang puas. Diterima wis kurang puas. Dengan mengatakan, qala fa bima
aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Monggo. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Lagi. Aghwaytani la aqudanna Qala nggih kula tampi tapi pabima aghwaytani ada matakan baik sumpah maknanya karena demi jenengan sudah menyesatkan aku, sudah termasuk golongan yang sesat, maka aku tidak hentinya akan menghalang-halangi. La aku sungguh-sungguh aku selalu menghalang-halangi lahu untuk anak cucu Adam siratal mustaqim untuk menempuh jalan dengan yang lurus. Jadi kita selalu dihalangi oleh siapa? Iblis. Maka hati-hati Mas Tirja ya. Nah, ada adzan jamaah yang masjid harus turun ikut jamaah sebab iku sebagai kanyan awis ngerti ngene iki berarti awake sedang dihalang-halangi oleh setan. Omahe cedhak hanya dari Anyelir Gang 3 masuk ke sini merasa berat. Ini berarti ada yang menghalang-halangi. Mendengar adzan kok tidak mau datang. Maka hadis Nabi mengatakan ketika ada adzan kita mendengar iblis lari. Begitu adzannya selesai iblisnya datang lagi, sudah tenang saja, tidak apa-apa. Yang adzan hanya Mas Rizal saja. Itu memang kurang kerjaan. Setelah itu masih tiduran, komat melayu lagi, mendengar adzan itu sakit. Begitu selesai datang lagi, sudahlah sholat di rumah saja, di rumah sama saja. Lebih-lebih anak covid nih setan merajalela ini iblis itu. Sudah sholat jamaah tidak apa, di rumah saja, kan di rumah sama saja pahalanya. Ya, kalau tidak hati-hati kita bisa terpengaruh seperti ini. Ini kita ngaji seperti ini manfaatnya terhadap diri kita sendiri, jadi bukan untuk orang lain. Dan perlu kita sampaikan bahwa Nabi itu tidak punya murid. Nabi tidak punya murid, walaupun kecil seperti Anas, seperti Ibnu Abbas itu kan kecil, itu tidak pernah disebut murid, tapi apa? Sahabat. Semua sahabat. Nah, kita Anda menjadi guru supaya memperlakukan anak-anak itu sahabat, nanti akan lebih bagus dalam membina akhlak, sikap lakunya. Ini yang harus dipahami. Nabi walaupun putusan Allah, orang yang luar biasa hebatnya, tidak pernah memperlakukan siapa? Sahabat-sahabat sebagai murid. Diperintah seenaknya, guru merintah murid kan seenaknya, tapi diperlakukan sebagai sahabat. Ini dibawa terus, jangan sampai menganggap orang yang ngaji bareng itu sebagai murid, sahabat, sehingga bisa interaksi, bisa take and give antara guru, antara yang menyampaikan, yang disampaikan. Oke. Oke. Iblis itu dedengkote atau mbah-mbah ya, bapak setan itu anak cucunya, anak cucunya iblis itu setan. Jadi sebagai anak kelasnya pion lah, setan itu sebagai pion, nah, iblis itu sebagai raja dan patihnya. Itu maka ada sebuah informasi dari Nabi. Nah, ada orang zina mandi besar. Itu airnya menjadi setan semua. Tapi orang kumpul istri mandi besar itu jadi malaikat semua. Jadi mula nak jenengan sering-sering kumpul istri mandi besar biar menciptakan malaikat. Nak jenengan salah tadi di mana? Di Alexis terus mandi besar itu jadi setan. Jadi setan itu anak buah iblis. Apa? Sama, tugas sama.
banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan ada, iblis ada. Jadi iblis itu apa sejenis manusia itu antara fasik dengan mukmin. Ya tak? Orang manusia kan ada yang mukmin, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang kafir. Jadi iblis, tapi iblis itu jenisnya jelek semua. Tapi nak jin ada yang baik, sehingga ada surat khusus surat jin di dalam Al-Quran juz 29 tuh. Ya. Tapi kita semuanya informasi, tidak pernah melihat. Hanya itu tipu-tipu. Barang gaib itu tidak bisa direkam. Itu hanya tipuan-tipuan gambar saja. Jadi yang namanya kalau bisa direkam bukan gaib nanti. Wes kita bisa tidak merekam roh kita sendiri. Roh kita bisa direkam enggak? Coba silahkan rekam roh Pak Mas Ruken. Apa yang bisa direkam itu berarti bukan gaib lagi. Ini yang harus dipahami. Jadi suatu ketika katanya jin. Kalau jin nampak itu bukan gaib lagi nanti, bukan makhluk gaib, berarti makhluk nyata. Nah, maka saya itu permainan gambar, Pak, permainan gambar. Kita jangan mau ditipu oleh gambar-gambar yang aneh-aneh. Itu permainan. Kan sekarang bisa digambar yang itu supaya dipahami. Jadi karena itu jenis makhluk gaib tidak bisa diambil gambarnya. Itu hanya permainan saja, teknik saja. Ini yang apa? Paranormal itu jin yang masuk. Jin, setan tidak bisa berkompromi, maksudnya tidak bisa diajak kerjasama, tidak pernah disuruh. Pina jin bisa disuruh, tapi tujuannya untuk menjerumuskan, untuk memberikan supaya percaya kepada informasi jin kemudian memberikan informasi kepada paranormal itu, akhirnya kan paranormal merasa pinter sehingga menjadi namanya wong pinter. Ya, paranormal kan dikatakan orang pinter, ada arti apa-apa. Nah, ini harus wong pinter. Nah, ini perlu seperti saya punya itu, ya katakan namanya kiai, Pak. Jadi ya itu punya namanya khodam. Khodam itu jin yang bisa disuruh. Jadi dukun, Pak. Ketika akan mati menyesalnya bukan main. Ojo pisan-pisan anak cucuku, untungnya ada anak. Ora punya anak cucu, ojo pisan-pisan ojo tiru aku. Nangis tenan. Karena dia merasa diperbudak oleh jin. Jin itu mau bekerja sama, tapi harus dia nanti memperbudak. Maka jangan coba-coba. Jangan punya teman jin satu rumah. Suatu ketika enterunya itu apa, Pak? Nah, sampai tidak sirah, ngumpuli istrinya, Pak, mengganggu istrinya. Orang kena istrinya, anak-anaknya. Maka sekali lagi Bapak, walaupun jenengan punya kelebihan apapun, jangan coba-coba untuk bekerja sama semana dengan jin. Bagaimanapun jin itu merupakan bagian daripada api. Maka dia akan berusaha untuk merusak manusia. Walaupun ada juga yang baik, tapi rata-rata sebaik-baik jin itu sejahat manusia. Sebaik-baik jin itu adalah sejahat-jahat manusia. Manusia yang paling jahat sudah menjadi jin tingkatannya baik. Untuk itu sekali lagi kami mendengar umat pada Bapak, jangan coba-coba mencari atau membeli jin ke Gunung Kawi atau ke mana-mana. Kan ada yang menjual jin itu alasannya itu. Apa? Ya, boleh termasuk bagian daripada itu tuyul, boleh. Itu yang harus dipahami. Namun sekali lagi itu hanya informasi dari hadis Nabi seperti itu. Untuk itu sekali lagi kita pahami saja Al-Quran, supaya kita hati-hati. Kita tambahi satu lagi.
summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Monggo. Mala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ulangi lagi. Mala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Masih kurang puas, usul lagi. Setelah itu sumal atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi anak-anak Adam, anak cucu Adam, semua manusia akan saya datangi. Mim baini adim, dari arah kanan, adim arah depan, dari arah depan, dari arah depan dihalang-halangi. Maksudnya depan itu ada yang di dalam tafsir ini dikatakan depan itu kebaikan-kebaikan akan dihalang-halangi sehingga ia tidak mau menjalankan kebaikan. Wa min khalfihim, dari arah belakang kejelekan-jelekan akan terus didorong-dorongkan untuk bisa dikerjakan. Ini tadi kata-katanya kan indah sekali, dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim, dan dari arah kanan. Ini pun arah kanan itu mencari teman-teman yang baik-baik. Tapi dilarang, kamu tidak usah kumpul dengan, orang usah ikut ngaji dengan bersama. Dan ini semua adalah usaha iblis untuk mempengaruhi kita supaya tidak berbuat baik. Wa'an sama ilmu, dan dari arah kiri itu teman yang tidak baik-baik, maka kalian bisa bekerja sama, mau ikut bareng-bareng, tidak ngelakoni yang jelek itu mau. Itu sampai seperti itu. Kok tidak ada atas? Nah, ini sampai seperti itu dibahas, Pak. Kan tidak ada, dari atas tidak ada. Karena atas itu porsi Allah, Allah memberikan rahmat, tidak bisa pemberian Allah diganggu oleh iblis, sehingga tidak ada dari atas. Jadi kan hanya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi kita semuanya tuh semacam dijadikan ada jaring agar manusia tidak bisa berbuat baik. Orang yang tidak bisa diganggu gugat adalah orang yang ikhlas. Maka kita dilatih agar selalu menjalankan ibadah secara ikhlas. Mulai niat, mulai marahi orang tua, semua diakhiri dengan lillahi ta'ala. Usolli pada duru lillahi ta'ala. Puasa ya diakhiri lillahi ta'ala. Maksudnya seperti dalam surat Al-An'am kemarin, inna sholati wa nusuki wa semua yang kita kerjakan termasuk ngaji seperti ini ikhlas karena Allah, tidak ada maksud duniawi, kata-kata. Ini sampai sejauh itu, sehingga yang ada nyawa. Maka orang tarekat, maaf ini supaya orang tarekat itu kan kalau zikir saking supaya itu akeh kan yang diwaca hu maksudnya itu huwa hanya dia. Yang ada, wajib ada itu hanya Allah. Asalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah. Hanya Allah. Terus di saking itu akeh terus jadi Allah. Terus biar cepat hanya huwa hanya dia. Ini tarekat, Pak. Maka kadang-kadang menjadi perbincangan yang tidak pernah mengikuti ilmu tarekat, kadang-kadang jadi perbincangan itu orang dikir kok hu. Itu dari singkatan hanya dia, huwa kan dia, hanya Allah, tidak ada yang lain, hanya Allah. Kami hanya tergantung kepada Allah.
itu siapa itu Bahasa Lama atau Adi Hidayat pernah kan membahas itu. Orang ono dikir kok orang di asalnya dari la ilaha illallah, terus supaya dapat lebih banyak lagi menjadi apa tadi illallah akhirnya Allah karena ingin dapat banyak lagi kan wiridnya kan satu untuk Naksabandi itu 10.000, untuk Qadariyah itu 5.000. Naksabandi satu dudukan 10.000 Pak, satu dudukan tidak boleh dicicil. Pinak Qadariyah boleh setiap habis waktu 1.000. Habis sholat maka dikira biasa suwe. Nah, Nabi itu mencontohi jangan sampai dikira lebih lama daripada sholat. Dikir kan nilai tambah. Nah, barang tambah itu tidak perlu banyak. Jadi diusahakan kalau dikir jangan lebih banyak, lebih panjang daripada, kecuali kultum. Kultum itu dikir, tapi boleh panjang. Tapi namanya 7 menit kok malah panjang. Itu biasanya karena kita ingin agar ilmu yang kita sampaikan bisa diserap, sehingga akhirnya kita nambah porsi untuk kultum itu. Itulah para bapak sekalian, sekali lagi kita kalau ingin mengkritik amalan orang lain itu harus tahu ilmunya. Jadi seperti itulah kondisi. Jadi orang yang zikir, orang-orang tasawuf itu seperti itu, sudah tidak melihat kanan kiri, sampai kadang-kadang seperti orang mabuk. Mabuknya mabuk karena Allah, maksudnya itu yang diingat hanya Allah, yang lain tidak ingat lagi. Karena yang wajib ada itu hanya Allah. Dan kalau kita semua adanya adalah apa Pak? Mungkin jaiz. Kita ada itu jaiz. Kalau diadakan Allah ya ada, kalau tidak diadakan Allah ya tidak ada. Itu namanya keberadaan itu karena Allah. Tanpa ada Allah kita tidak mungkin ada. Saya kira demikian. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.